Belum lama menjadi sorotan karena dianggap pemborosan anggaran pengadaan proyek gorden baru di rumah dinas anggota DPR kini kembali menuai kontroversi. Pasalnya, pemenang tender proyek fantastis itu menawar dengan harga tertinggi Rp43,5 miliar. Sebelumnya ada 3 perusahaan yang mengikuti proses tender gorden, diantaranya PT Sultan Sukses penawaran Rp37,79 miliar, PT Bertiga Mitra Solusi Rp43,57 miliar, dan PT Panderman Jaya penawaran Rp42,14 miliar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI menyebut anggaran pembelian gorden DPR tidak wajar. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai ditentukannya tender rencana penggantian gorden rumah dinas DPR patut dipertanyakan. Yang pertama adalah memang itu tidak wajar dan tidak lazim harga tertinggi yang dimenangkan. Mestinya yang dimenangkan adalah yang terendah yang memenuhi syarat. Kedua, penawaran tersebut oleh PT pemenang tersebut itu jauh di atas wajar, yaitu karena di atas 92%. Padahal mestinya biasanya kalau tender itu kompetitif maka di angka 85% sampai maksimal 90%. Sekjen DPR Indra Iskandar dikutip dari Kompas.com menyatakan apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Terkait kejanggalan dalam proyek pengadaan gorden itu, Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR angkat bicara. Agung Budi Santoso, Ketua BURT DPR menyatakan setelah reses BURT akan memanggil Sekjen meminta penjelasan soal pemenang tender. Sementara berdasarkan pengamatan tim liputan Kompas TV, kantor Bertiga Mitra Solusi pemenang tender gorden beralamatkan di Tangerang, Banten. Belum ada aktivitas di kantor ini karena masih dalam suasana libur lebaran dan sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah atau WFH. Sebelumnya, perusahaan ini menetap di kawasan Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Tender pengadaan gorden rumah dinas jabatan anggota DPR RI terus menjadi sorotan dan kini masalah tender ini sampai menyeret-nyeret kesekjenan DPR setelah sejumlah pihak menyoroti pemenang tender dengan penawaran yang tertinggi. Hal ini pun dinilai tidak wajar dan penuh kejanggalan. Di mana kejanggalannya dan bagaimana kelanjutan dari proyek tender gorden ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan 2 narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, ada Bang Boyamin Saiman, dan juga ada Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR, Mas Johan Budi. Selamat pagi, Mas Johan dan juga Bang Boyamin, minal aidin wal faizin. Selamat pagi. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Johan terlebih dahulu. Ini DPR langsung menanggapi, khususnya BURT. Tanggapannya bagaimana, Mas Johan, setelah ini ditetapkan siapa pemenang tendernya? Ini ya, sebelum saya menjawab itu, karena ada persepsi yang salah menurut saya ya, selama ini berkembang. Ketika rame-rame ada gorden, kemudian langsung diarahkan kepada anggota DPR. Jadi gini, di DPR itu ada 2 satker, Timothy. Yang pertama satker Dewan, yang kedua adalah Satker Sekjen. Satker Dewan itu yang mengurusi hal-hal berkaitan dengan persidangan, kemudian pembahasan undang-undang, kebutuhan terhadap itu. Yang kedua, Satker Sekjen itu yang berurusan dengan salah satunya adalah sarana prasarana Dewan, ya. Di antaranya adalah rumah dinas DPR. Karena itu urusan gorden ini sebenarnya adalah di domainnya kesekjenan, sehingga tidak saya yakin anggota DPR tidak ada yang tahu yang kemudian gorden seharga segitu yang kemudian ramai ya. Yang kedua, saya juga ingin menjelaskan agar tidak terjadi miss ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan satker DPR kesekjenan itu tidak diketahui secara detail oleh anggota DPR, terutama di BURT ya. Jadi pengajuan tidak melalui persetujuan juga gitu ya, Mas Johan? Bukan, jadi proses pengajuan itu melalui RKA ya, dan RKA itu diajukan dan DPR kan Pak Boyamin pasti tahu juga kan tidak bisa bicara sampai satuan 3. Okay. Jadi sehingga
tidak dibicarakan mengenai kebutuhan kordeng yang kemudian seharga segitu. Itu sama sekali tidak dibicarakan, apakah di komisi atau juga di BURT. Dan ini berlaku semuanya ya, di DPR kan memang keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi membahas sampai satuan 3. Kemudian kemarin begitu rame, saya minta penjelasan kepada Sekjen, dan Sekjen memberikan kronologi. Jadi kebutuhan kordeng ini mulai muncul ketika periode sebelum yang sekarang, Timothy. Jadi sudah lama, tetapi tidak pernah disetujui dengan alasan anggarannya tidak cukup gitu. Sampai tahun 2019, 2018, 2020 tidak disetujui, 2021 disetujui. Ketika pengajuan RKA yang disampaikan oleh Sekjenan disetujui, yang kemudian disetujuinya oleh siapa di sini, Mas Yohan? Oleh RKA ini gelondongan ya, jangan hanya kordeng loh ya, paham ya maksudnya ya. Itu yang tidak sampai satuan ketiga itu ya. Sampai jadi ketiga persetujuan itu anggaran yang gedenya itu anggaran keseluruhan kebutuhan di Kesekjenan gitu, itu yang disetujui, nilainya misalnya X, saya nggak apa. Nah kemudian dari X itulah ada kebutuhan untuk kordeng ya, yang tahun 2018, 2019, 2020, kemudian 2021 disetujui RKA yang sebesar X tadi, yang diantaranya adalah kebutuhannya untuk kordeng. Kemudian dilakukanlah tender oleh Kesekjenan ya, selaku satker yang mengurusi berkaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi ini dulu yang ingin saya jelaskan. Jadi anggota DPR tidak ada, apalagi pimpinan DPR ya, pasti tidak tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan detail seperti ini ya. Kemudian muncullah rame harga kordeng yang 48 miliar, kemudian pro dan kontra. Kemarin saya minta penjelasan kepada Sekjen. Jadi menurut Sekjen, nanti Pak Bonyamin tadi kan sudah sampaikan itu, nanti bisa ini juga mengkritisi juga. Jadi dia ada 49 sebenarnya, ini versi Sekjen. Yang mengajukan ya. Kita juga harus menghormati penjelasan dari Sekjen sebelum kita memang benar-benar mengetahui apakah ada di situ quote-unquote kesalahan ya dalam pengadaan ataukah tidak. Itu nanti tanggal 17 kita akan minta penjelasan secara detail ya, secara lengkap. Penjelasan Sekjen disampaikan bahwa pengadaan yang dia lakukan itu sudah mengikuti Perpres nomor 12 tahun 2001. Apa itu? Mengenai pengadaan barang dan jasa. Dari 49 yang dia sampaikan, hanya 3 yang melakukan penawaran. Kemudian dari 3 itu syarat administrasinya lolos. Kemudian syarat teknisnya itu hanya 1 yang lolos, yang kemudian dimenangkan itu. Tetapi yang lolos secara teknis dan administrasi itu, yaitu tadi harganya yang tinggi. Paling tinggi. Tapi dia memenuhi syarat, ya. Tapi dia di dalam ini masih di dalam pagu anggarannya itu. Pagunya kan 48, dia 43 kalau nggak salah. Masih dalam pagu itu 43, karena itu dia dipilih lah sebagai pemenang pengadaan korden. Sementara itu dulu yang dijelaskan oleh Sekjen. Tapi kita tentu tidak mentah-mentah menerima itu. Kemudian kita minta juga inspektorat, karena ini masih di dalam DPR, untuk melakukan semacam audit gitu ya terhadap pengadaan kordeng ini. Sekaligus juga nanti tanggal 17 rencananya kita akan panggil Sekjen juga auditor inspektoratnya di DPR untuk kita mengetahui secara detail gitu sejauh mana pengadaan itu. Jadi itu ya kira-kira sebelum berkembang itu saya ingin meluruskan sedikit persepsi yang sehingga kalau ada sedikit itu soal anggota DPR
karena berkaitan dengan anggota. Jadi Ya. masyarakat sederhananya mengkaitkan dengan situ. Ini mungkin lebih jelasnya memang kita harus memahami bagaimana proses yang berlangsung di dalam DPR itu sendiri. Tapi tadi Mas Johan sudah menjelaskan bahwa BORT sendiri baru akan mendengar tanggal 17 nanti keterangan detail berangkat dari penjelasan terbatas lah bisa dibilang dari Sekjen DPR kepada anggota DPR tadi yang sudah dijelaskan Mas Johan. Nah, saya ke Bang Boyamin. Adakah kejanggalan menurut Anda? Toh sudah mengikuti Perpres sesuai dengan aturan Perpres nomor 12 tahun 2001 sudah mengatur, sudah dijalankan dengan demikian oleh Sekjen. Masih adakah kejanggalan dalam pengadaan tender ini? Ini loh, yang utama bagi DPR itu kan aspirasi masyarakat seperti apa, itu yang harus diutamakan. Kalau soal aturan itu bisa aja menjadi perdebatan. Misalnya yang PT Sultan itu dianggap tidak memenuhi persyaratan, alasannya tidak melampirkan dukungan pekerjaan 50%. Kemudian saya balik, PT Bertiga ini sebelumnya malah justru IT, tidak punya pengalaman desain interior dan pengalaman di gorden, kata gitu. Jadi pengalamannya ada, tapi pengalamannya tidak sesuai dengan apa yang akan dikerjakan gitu. Intinya itu yang seakan-akan yang penting ada pengalaman gitu ya. Kalau bicara perdebatan aturan semua bisa, dan saya paham lah. Dulu pengadaan barang jasa tahun 2000-an itu bahkan ada peserta yang tidak lolos itu gara-gara apa coba? Tidak menandatangani tertulis dan tanggal di materai. Padahal dia harganya bagus, persyaratan yang lain dipenuhi. Tapi ada syarat yang menggugurkan itu lucu sekali. Misalnya materainya tidak ditulis tanggalnya di dalam materai. Sesederhana itu. Materai itu kan 5 Oktober 2021 misalnya gitu, atau 2001 waktu itu. Tapi materainya kemudian di dalamnya tidak ditanggali, itu gugur karena alasannya di dokumen teknis, itu dokumen penawaran itu ditulis materai harus diberi tanggal, kalimatnya begitu. Tapi itu kayaknya saya harus berterima kasih juga kepada Pak Amin Sunaryadi waktu tahun 2009 mengajari saya ketika beliau waktu itu jadi senior advisor-nya World Bank, bagaimana FIDIK itu. Jadi tender-tender internasional kemudian menjiwai Perpres dan juga peraturan pemerintah sampai terakhir peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 itu konsep utama adalah bagaimana ini kompetitif gitu. Jadi yang utama itu jangan dicari kesalahan-kesalahan yang sifatnya minor. Dan kalau bicara pengalaman ini pengadaan busway Transjakarta, bukan busway ya, pengadaan bus Transjakarta tahun 2013. Ini konsep korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung waktu itu adalah selisih harga tertinggi yang dimenangkan dibandingkan harga yang lebih rendah yang dicari-cari kesalahannya minor kemudian digugurkan. Selisihnya ini jadi kerugian negara. Jadi maksud saya apalagi ini kita contohkan DPR. DPR itu kan mengawasi seluruh pelaksanaan anggaran. Rupiah demi rupiahnya pengawasannya loh ya. Bukan satuan tiga tadi itu kan rencana. Tapi pengawasannya kan sampai detailnya rupiah per rupiah pun harus diawasi. Nah, DPR itu kan mengawasi eksekutif, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Tolonglah ini contohkan pada masyarakat, DPR juga mengawasi pelaksanaan tender itu, dicari hal-hal yang prinsip itu, bukan yang kecil-kecil kayak tadi. Prinsip bagaimana ini kompetitif, bagaimana ini menguntungkan negara, artinya harga yang terendah. Pertanyaan berikutnya kan begini, gorden apa yang kira-kira yang hanya satu rumah, saya kan sering berkunjung ke rumah dinas Kalibata itu, DPR itu. Enggak besar-besar amat rumahnya, kebutuhan gorden seberapa? 90 juta ini yang katakanlah potong pajak segala macam sampai 80-an. Itu gorden jangan-jangan kayaknya ini Louis Vuitton yang kayak di rencana baju seragam di DPRD Tangerang yang kemarin karena ada aspirasi masyarakat tentangan segala macam ketua DPRD-nya membatalkan. Iya. Jadi masih terlalu banyak ini ya. Ya. Supaya ini lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini di saat krisis pemerintah juga refocusing dialihkan untuk Covid, DPR udahlah ini dibatalkan aja, kemudian anggaran 43 itu dikasihkan masyarakat untuk Covid. Gitu. Tapi gini Tim, saya ini terpaksa cerita bagaimana saya dulu tahun 1997 jadi DPRD, jadi panitia rumah tangga, mau menjelang berakhir itu ada dua hal yang saya tolak. Pertama adalah rencana memberikan cincin. Ya, cincin berarti emas lah, saya tolak itu, berhasil. Tapi kemudian Purna Bakti yang di luar yang potongan gaji, saya minta itu juga tidak dianggarkan, tapi karena saya kalah suara, tetap dianggarkan. Tapi saya konsekuen, saya tidak ngambil, saya biarkan dana itu kembali ke kas daerah, saya tidak ambil 5 jutaan. Jadi kira-kira
saya bukan ingin menyombongkan diri, tapi hal demikian bisa dilakukan oleh DPR. Kenapa muncul ya, Bang Boyamin? Kalau tadi digambarkan, yang tadi barusan Anda gambarkan juga bahwa terkadang ide itu bahkan tidak muncul dari anggota sendiri begitu, tapi selalu ada upaya-upaya pengadaan cincin lah, pengadaan ada dana tambahan apalah untuk Purnakarya dan lain-lain. Mengapa ini selalu muncul dan apakah memang pernah terbukti juga bahwa upaya-upaya pengadaan proyek-proyek seperti ini memang menjadi sebuah celah untuk yang mungkin menguntungkan sebagian orang atau sekelompok orang tertentu? Ya gini, dulu kan pernah ada kontroversi mau bangun gedung DPR yang bagus, yang ada kolam renangnya, dan kemudian kontroversi akhirnya dibatalkan. Dugaannya dulu ada, menurut Nazarudin itu, ada orang-orang yang sudah mengijon, dugaannya begitu kan. Jadi ada orang kepentingan-kepentingan di situ. Nah, kalau ini sih saya belum bisa menuduh itu, tapi prinsipnya begini, kalau ini nanti bisa jadi berpotensi proses hukum periode yang akan datang, ini kan menampar muka DPR yang sekarang maupun yang akan datang begitu. Jadi udahlah batalkan aja, dan itu di dokumen penawaran itu kan selalu ada pernyataan dari pemborong bahwa tidak akan menuntut hukum kalau dibatalkan karena tidak ada ketersediaan uang atau direfocusing atau ada kebijakan lain. Dan itu ada surat pernyataan begitu. Jadi tidak ada konsekuensi hukum bahwa pemborong nanti kalau dibatalkan dia akan gugat. Jadi saya yakin teman-teman DPR ini niatnya saya yakin untuk pengawasan pada eksekutif ini juga terhadap sekjen DPR. Jadi nanti jangan sampai nanti eksekutif itu kemudian meledek. Lalu di sekjen DPR aja nggak diawasi, tender yang harganya tinggi 95%. Saya itu kemarin itu ternyata bukan 92, tapi ini 95, sekian gitu. Padahal ini suplai barang seperti kain, kertas, itu harga-harga wajar ya di angka 80% lah, 80 lah, 85% dari honor estimate itu. Jadi HPS itu biasanya begitu. Jadi ini yang banyak hal yang kemudian udahlah cukupi di sini. Saya berharap teman-teman DPR, kenapa? Seperti DPRD Boyolali dulu dana Purnabakti yang dianggarkan itu beberapa orang jadi tersangka pimpinan maupun ada beberapa anggota. Meskipun mereka berdalil loh, saya kan tidak tahu menahu misalnya begini. Tapi saya juga memberikan contoh loh. Saya dulu menolak di rapat paripurna dan saya tidak mencairkan uang itu. Baru saya lepas dari pertanggungjawaban karena hak itu ada di anggota gitu. Nah, bukan di pimpinan. Hak itu ada di anggota. Ada hak pernyataan pendapat, bahkan hak angket, hak penyelidikan. Eksekutif aja sampai di hak penyelidikan begitu. Jadi ini kira-kira kalau harus melepas 43 miliar nggak jadi, tapi kemudian suara masyarakat terhadap DPR kemudian tetap baik, dan sebagaimana fungsi pengawasan juga tetap baik, itu kira-kira Pak Johan Budi lebih memilih mana? Saya yakin memilih yang dibatalkan, ini masyarakat baik. Saya kira gitu Pak Johan. Baik, dalam kasus ini juga tampaknya sudah ada juga pendapat yang bercampur, pro dan kontra juga dari anggota DPR sendiri. Nanti saya akan lebih lanjut lagi, kita akan jeda sebentar. Saya ingin tahu juga dari Mas Johan terkait dengan apakah kalau begitu setelah melalui BURT atau ada proses lain ini akan bisa dilanjutkan ataukah bisa dibatalkan, masih ada ruang untuk itukah dalam proses di DPR. Dan mungkin Mas Johan boleh cerita juga, karena sebenarnya kalau proyek ini jalan ya rumahnya Mas Johan juga yang akan diperbaiki. Pendapat dari Mas Johan sendiri, apakah memang kebutuhan itu sudah sebegitu besarnya, apalagi saat ada anggota yang menyatakan, ada fraksi yang mengatakan tidak akan menerima kalau memang ini tetap jadi. Saya akan tanyakan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kita masih membahas mengenai tender dari gorden di rumah dinas anggota DPR, masih bersama Mas Johan Budi dari BURT DPR dan juga Bang Boyamin Saiman dari MAKI. Mas Johan, apa sebenarnya langkah, ini kan kita sudah tahu tadi Mas Johan sudah menjelaskan BURT akan memanggil Sekjen DPR pada tanggal 17 nanti. Apakah hanya terbatas kepada meminta keterangan detail sajakah, atau ini baru langkah awal dari DPR, mengingat ini pro dan kontra, bahkan saya bisa bilang kontranya lebih besar dari masyarakat kalau kita melihat bagaimana polemik yang sudah ditimbulkan di tengah masyarakat. Apakah akan ada langkah lanjutan yang bisa diambil untuk memastikan apakah proses berjalan dengan benar, apakah ini dibutuhkan, apakah ini masih bisa dibatalkan? Ya, jadi yang pertama, sebelum rame-rame yang sekarang, sebelumnya kan sudah pernah ada pro dan kontra. Ya. Saya sudah mengusulkan untuk
batalkan ya, karena satu membuat kegaduhan di publik, selain harganya yang fantastis menurut saya. Yang kedua, hasil dari tanggal 17 itulah yang kemudian kita akan memutuskan apakah itu dibatalkan atau tidak. Ya, tadi itu pendapat pribadi saya dibatalkan. Tapi kan Tapi bisa saya dari tidak, pertemuan tersebut atau itu hanya pertemuan untuk meminta keterangan dulu atau bagaimana Mas Yohan? bukan pertemuan itu untuk mencari tahu tadi kecurigaannya Bang Bonyamin tadi untuk kita tanyakan gitu. Bagaimana prosesnya sebenarnya? Apakah benar yang tadi kesalahannya dibuat-buat gitu ya, karena tentu proses pengadaan barang dan jasa itu dimanapun harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya. Sebenarnya kebutuhan atau pengadaan barang dan jasa di DPR itu, Timothy, tidak hanya gordeng saja ya. Tapi kenapa yang dipersoalkan kemudian gordeng, karena dianggap itu tadi kan harganya fantastis, kemudian juga prosesnya dianggap quote-unquote tidak normal gitulah ya, ada yang janggal. Karena itu sebagai anggota DPR kemudian DPRD juga tanggal 17 itu sekaligus kita sekarang sedang dilakukan audit ya oleh inspektorat di DPR karena di internal dulu. Dari hasil situlah nanti kita akan putuskan ya. Kalau saya sekali lagi saya pribadi mengusulkan itu untuk dibatalkan ya, dan saya begitu masuk BWRT saya minta ada beberapa juga yang perlu diaudit ya, tidak hanya pengadaan gorden saja. Karena begini Timothy, ini ya kita harus ini proporsional ya. Kalau penjelasan Pak Sekjen itu prosesnya kan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang ada di Perpres nomor 12 tahun 2001. Kenapa yang tertinggi tadi sudah dijelasin oleh Pak Sekjen ya, tadi sudah saya sampaikan, itu kan penjelasan versi Sekjen. Kita juga harus menghormati ya, bahwa penawaran tertinggi itu karena hanya satu yang memenuhi syarat secara administrasi dan secara teknis. Sekali lagi Pak Bonyamin ini versinya Sekjen. Karena itu kan kita juga harus fair juga, harus melihat sejauh mana sebenarnya juga ada masa sanggah sih. Ini biasanya kan Timothy, kalau pengadaan barang dan jasa itu biasanya ya, yang kalah itu kan pasti ada sesuatu yang kenapa kok saya kalah. Harusnya ada masa sanggah yang kemudian bisa dia sampaikan ya, kenapa kok dia tidak terpilih misalnya ya. Ini saya sekali lagi karena saya tidak tahu proses pengadaan gordeng itu, karena ini sudah tahun 2001 sebenarnya pengesahan RKA-nya itu tahun 2001 yang kemudian menjadi DIPA yang kemudian dilakukan tender Maret 2001 kemarin. Nah, fungsi pengawasan tadi yang disampaikan oleh Pak Bonyamin ya itulah yang kita akan lakukan dengan pertama memanggil sekjen itu gitu. Kemudian juga meminta inspektorat melakukan audit gitu. Kita boleh curiga ya, tetapi juga tentu kecurigaan itu harus ada dasarnya ya, harus benar-benar memenuhi hal-hal yang kita curigai gitu. Ya, harus ada bukti-buktinya juga. Harus ada buktinya. Karena itu kita ingin tahu sedetail-detailnya dari sekjen, termasuk juga hasil audit ya, yang akan dilakukan inspektorat. Bisa saja dibatalkan. Mekanismenya seperti apa itu, Mas Yohan, kalau untuk pembatalan, kalau sudah sampai tahap ini, mekanismenya seperti apa di DPR? Ya itu tadi langkah pertama kan kita panggil tadi kan, karena ada pro kontra itu kita. Nah, kalau prosesnya tadi ya, tentu kita sekali lagi kita harus hormati juga apa yang dilakukan oleh Sekjen DPR ya. Jadi dari penjelasan itu hasil auditnya seperti apa ya, nanti kesimpulannya kita bisa batalkan kalau memang pribadi ya Timothy, tentu pikiran orang bisa beda karena di DPR kan BWRT juga anggotanya banyak kan. Kalau saya sejak pro kontra yang pertama ya, sebelum rame-rame
yang sekarang, dulu kan pernah muncul itu kan, ada Iya. pemberitaan tentang kordeng itu saya sudah minta untuk dibatalkan di teman-teman PURT. Saya Oke. baru 2 bulan lah, sekitar 2 bulan Iya. masuk di PURT. Dan Mas Johan, kalau memang dari inspektorat dan juga mungkin dari BRT menemukan ada kejanggalan dan bahkan kejanggalan yang ya kita sampai sekarang kan belum tahu apa niat di balik hal tersebut gitu. Kalau memang ditemukan memang ada niat yang mungkin saja ilegal di situ, perlukah langsung melibatkan mungkin dari aparat atau dari pihak di luar inspektorat dan DPR ini sendiri? Ya kalau kita diskusinya soal kordeng ya hanya selesai di proses pembatalan ya, karena ini kan belum dilaksanakan proses pengadaannya, lelangnya yang sudah selesai dan dimenangkan oleh salah satu perusahaan itu kan, yang dari 3 itu. Nah, kan belum dilaksanakan, ini kan anggaran belum cair kan. Belum ada kerugian bisa gitu. dibatalkan nggak jadi kalau dibatalkan. Oke, baik. Kalau pendapat dari Bang Boyamin bagaimana? Ya kalau teknis saya bisa membahas banyak juga gitu. Misalnya tentang tadi Pak Johan Budi mengatakan masa sanggah gitu. Nah, dalam praktek yang lain saya dalami itu, bukan di sini loh ya, bukan di Gorden. Itu yang tidak sanggah itu karena memang sudah tanda kutip quote and quote sudah bersepakat tidak akan sanggah gitu. Dan peserta yang daftar itu kadang-kadang sampai 100. Kenapa yang mengajukan penawaran hanya 3 atau 4? Nah, katanya ada yang dikondisikan, memang yang serius itu sebenarnya hanya 3, 4, yang lain-lain katakanlah bahkan ada yang dikasih uang lelah gitu, terus yang 2 atau 3 itu menawarnya dengan kondisi yang kadang-kadang lebih murah atau lebih mahal gitu. Jadi memang tidak Ya, pernah berniat kemudian- mengajukan gitu Bang Boyamin ya, memang datang untuk hanya setor nama gitu. Ini pun praktik yang Anda lihat gitu. yang lebih murah, tapi sebenarnya dia pengen melakukan sanggah karena gugur, tapi kemudian ya didekati gitu, sehingga ya sudah akhirnya tidak jadi sanggah, itu juga ada. Saya kira Atau data, Mas Benyamin, data Ya. yang sampean sampaikan itu kalau sampean punya data itu mungkin lebih baik juga disampaikan ke saya ya, sehingga saya Ya, konteksnya punya gini Pak Johan. kemasan Kalau ini- open second opinion dari Bang Benyamin. Karena gini Timothy, Ya. apa yang tadi soal Bang Benyamin bilang mendekati itu tentu tidak bisa kita harus ada. Kita kan nggak enak kalau dituduh gitu ya. Iya. Tapi memang ini bukan dalam kasus Gorden ya, Bang Boyamin ya. Karena gini, karena yang kalah itu juga bisa pakai orang lain untuk rame-rame itu ada juga. Saya punya pengalaman juga Bang Benyamin. Jadi yang kalah tender pakai si X, pakai si Y untuk meramaikan. komplain. Nah si X, si Y ini juga dimainkan, juga dapat Pak Benyamin gitu loh dari orang yang kalah. Jadi mari kita fair gitu ya. Saya terima kasih sekali apa yang disampaikan oleh Bang Benyamin. Kalau bisa data itu dikasih ke kita lah. Biar Tapi kita, gini, kalau sekjen yang Oke. ngomong kita bisa bantah gitu Pak Benyamin. Ya, ada materinya. Oke. Tapi gini, Ya, Bang dari Boyamin. sisi kalau tender Gorden adalah berkaitan dengan, menurut saya pemenang ini pun juga tidak memenuhi persyaratan, jadi layak juga gugur gitu, karena dari sisi pengalaman. Oke. Karena jelas itu bahwa dia mengurus izin berkaitan dengan usahanya atau penambahan bidang usaha berkaitan dengan desain interior itu nampak baru-baru menjelang ini aja kelihatan gitu. Dan artinya juga belum punya pengalaman sebelumnya. Sementara perusahaan lain yang katakanlah yang bekerja di bidang Gorden atau bidang desain interior malah tidak lolos. minimal 50%. Kalau 50% berarti 45 berarti ya 20-an 3 lah gitu kan, pernah di tempat lain. Pengalaman Gorden mana sampai 20 miliar itu nggak ada, jarang gitu. Karena ya memang kantor-kantor ya kecil-kecil aja. Ini kan syarat yang diada-adakan. Mestinya ya syaratnya ya katakanlah sekedar punya pengalaman. Saya kira masukan itu bagus ya Timothy ya. Ya. Untuk bahan saya, terutama saya sebagai anggota PURT ya, untuk kemudian men-challenge itu kepada Syaratnya sekjen masuk dan akal juga, atau tidak gitu ya Mas Yohan ya? Nah, ya makanya tadi saya terima kasih sekali Bang Benyamin, apalagi kalau dalam bentuk tertulis lebih bagus lagi tuh, ada kecurigaan orang ini main sama, wah saya malah seneng tuh, si X ini main sebenarnya sama si
why gitu misalnya, atau sebaliknya yang kalah ini sebenarnya udah bayar kemana-mana ini untuk mempersoalkan gitu. Tapi gini Pak, ini kebiasaan KPK-nya masih bertahan nih Mas Johan. Mas Boyamin sebagai penutup saja, apa langkah yang harus dilakukan oleh DPR ke depannya setelah hanya pemanggilan ini saja, apa lagi yang harus dilakukan, mengingat sudah jelas sebenarnya animo dari masyarakat terhadap hal ini, pendapat masyarakat mengenai hal ini. Saya apapun apresiasi Pak Johan Budi secara pribadi pengen membatalkan. Karena saya juga sudah bicara dengan badan urusan rumah tangga yang lain, dari fraksi yang lain juga gitu, bahwa mereka juga setuju untuk dibatalkan. Mudah-mudahan ini dibawa rapat dalam BURT nanti untuk dibatalkan. Karena apapun ini juga selain menyangkut nama baik DPR, juga menyangkut nama baik rakyatnya juga gitu. Karena seakan-akan rakyatnya tidak kritis, jadi kira pembenaran juga gitu. Jadi ini artinya kita jaga semuanya lah. Dan Pak Johan Budi saya apresiasi itu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan DPR itu adalah pengawasan tertinggi. KPK aja bisa dipanggil, BPK bisa dipanggil, maka dalam konteks ini ya jangan dibalik ke saya untuk memberikan data begitu kalau DPR itu. Karena ini ada di ruang DPR, di kesekjenan DPR yang mestinya memberikan contoh yang baik bagaimana tender itu dibuat kompetitif, transparan dan menguntungkan negara. Peraturan pemerintah pengadaan barang jasa dan perpresnya ya kan nggak ada salahnya kalau Bang Bonyamin yang sangat baik dan sangat pro rakyat itu untuk memberikan data itu loh. Yang perlu saya perlukan adalah data yang Anda sampaikan tadi bahwa bisa jadi ada permainan, itu yang saya ini ya. Anda kan kita melihat jauh ke depan gitu ya, hal-hal yang nggak dilihat orang bisa Anda lihat. Nah ini kan nggak ada salahnya, kan ada pahalanya juga Pak Bonyamin. Iya, jadi ini semangatnya sama sebenarnya Bang Bonyamin dan juga Mas Johan. Ya, semangatnya sama. Oke, baik. Jangan disimpan aja, buat apa juga disimpan. Kalau boleh closing statement itu, artinya pada posisi saja, yang saya sangat berharap kepada yang terhormat seluruh anggota DPR itu sensitif terhadap rasa pada masyarakat. Kalau soal teknis itu semua bisa dibahas. Kalau bicara tender semua bisa dicari kesalahan atau pembenaran bahkan. Jadi ini yang menurut saya apapun ini, saya khawatirnya nanti ini kedua adalah berkaitan dengan memenuhi amanat Pak Presiden Jokowi memakai produk dalam negeri. Nah, nampaknya dengan 80 juta ini tidak ada kain yang bisa memenuhi kualifikasi. Ini kainnya misal kain yang hebat, sutra atau apa, dan gordennya belinya seperti apa, ini memenuhi kualifikasi ini, dan ini nanti pasti akan head to head, tidak akan ada. Bukan 80 Pak, bukan 80 Timothy, saya ralat dulu. Sekalian closing Pak Mas Johan, silakan. Ya, jadi gini, pengadaannya itu bukan 80 ya, kan yang menang jadi 43. Itu kemarin Pak Sekjen menyampaikan sekitar 60, tapi memang itu harga yang besar ya, yang patut dipertanyakan. Apa yang sensitif dong anggota DPR, tadi Pak Bonyamin sampaikan. Yang sensitif anggota DPR ya itu tadi Pak Bonyamin, begitu rame langsung kita panggil pada masa persidangan. Kalau sekarang ada masa sidang, hari ini juga kita panggil. Tapi karena sekarang masa reses, nah itu sensitif, salah satu sensitivitas anggota DPR ya, melihat rame itu. Tapi kalau mengkritis, menurut saya Timothy, kapan-kapan Anda juga main ke rumah dinas DPR di Kalibata, Anda bisa membandingkan ya bagaimana rupa dari saya sendiri kaget juga begitu masuk di rumah dinas DPR. Bayangan saya DPR itu Pak Bonyamin kan pejabat negara tuh Pak Bonyamin. Kalau selevelnya itu kira-kira selevel menteri lah, itunya itu tunjangan dan sebagainya. Fasilitas itu. Ya. Begitu saya datang, wah gila luar biasa ini Memang ada kerusakan itu. Oke. Tapi itu tidak jadi kendala buat kita untuk bekerja sebagai anggota DPR. Jadi itu. Kedua, Timothy, saya minta bantuan media juga, termasuk Kompas, untuk melakukan investigasi tidak hanya gordeng. Tapi pengadaan-pengadaan yang lain gitu. Ini mungkin seperti kata Mas Johan tadi, kita saling sharing data apa yang bisa dikuak lebih lanjut lagi Mas Bonyamin, Mas Johan, dan juga dari kita. Banyak pengadaan yang lebih besar dari Koording. Setuju Mas Johan. Ini juga harus diungkap. Kan itu tolong diungkap juga. Baik. Saya tetap percaya Pak Johan Budi akan membawa misi-misi pemberantasan korupsi ke DPR. Saya yakin itu kok. Dan saya tetap mendukung Pak Johan Budi.
Masih. Terima kasih atas waktunya Bang Boyamin dan juga Mas Johan Budi. Sehat terus dalam bertugas. Kita akan pantau terus bagaimana berjalannya proses pengadaan gorden di DPR ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Johan Budi dan juga Bang Boyamin. Terima kasih. Salam sehat Pak. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.